tentang pembelajaran itu lebih ke keagamaan karena namanya juga Islamic boarding school ya. Terus sama kayak akademiknya gitu. Pembelajaran umum kayak IPA, bahasa Indonesia. Loh, Pak, desainnya ini dibuat sama siapa? Ternyata itu dari siswa-siswi SMK Ketintang dari DKV-nya sendiri ya yang bikin desainnya. Aku kayak ngerasa keren banget sih. Kemampuannya emang pasti bagus banget. Soalnya hasilnya bagus. Desainnya keren banget. Podcast Production. Halo semuanya, selamat datang di The Vcast, podcast yang membahas tentang dunia pendidikan, organisasi, dan hal-hal yang menginspirasi. Nah, di episode kedua ini kita kedatangan tamu spesial nih dari adik-adik kita SMP, yaitu SMP Asaada. Kita sambut dulu ya bintang tamu kita hari ini dari SMP Asaada. Halo semuanya. Halo, boleh perkenal dulu nggak nih dari namanya? Jadi perkenalkan kami dari Asaada Junior High School. Jadi perkenalkan nama saya Muhammad Kaizan Arkananta, biasa dipanggil Kaizan. Halo Kaizan. Halo. Perkenalkan nama aku Halsel Aisyah, biasa dipanggil Ica. Halo Ica. Halo Kak, perkenalkan nama aku Dia Pramita Ramadhani, akrab dipanggil Nindi. Halo Nindi. Nah, kita itu nggak cuman berberapa ini ya, 1, 2, 3, 4, berempat doang. Enggak, kita ada bintang tamu lagi nih spesial dari SMK Ketintang Surabaya. Ini salah satu siswi berprestasi juga nih. Keren sih. Langsung aja kita sambut Kak Sheryl. Boleh perkenalan dulu nih Kak ke adik-adiknya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Cirila Cesta Cikuita, bisa dipanggil Kak Sheryl. Halo Kak Sheryl. Halo. Nah, tadi kan udah tur nih di lab DKV SMK Ketintang. Menurut kalian lab DKV SMK Ketintang ini gimana sih? Kayak wow gitu. Wow, Terus keren banget ya berarti. masuk ke dunia lain gitu loh, karena udah kebiasa sama Asaada Junior High School, terus kesini langsung banget sih. Kayak wow, propertinya tuh bagus-bagus. Apalagi tadi kan sablonannya bukan sablon itu bagus banget. Iya, aku kan masuk sini tuh kayak ngerasa nge-freeze gitu. Nge-freeze, saking kerennya gitu. Iya, cuma bisa ngomong wow. Bagus banget. Keren banget emang. Yang paling keren di sini menurut kalian apa? Podcastnya. Podcastnya. Setup udah keren banget juga kan. Iya. Sama itu bagian sablon. Emang sablon bagus banget. Sablon itu kan pasti pakai desain gitu kan. Tadi aku nanya, loh Pak, desainnya ini dibuat sama siapa? Ternyata itu dari siswa-siswi SMK Ketintang dari DKV-nya sendiri ya yang bikin desainnya. Aku kayak ngerasa keren banget sih. Kemampuannya emang pasti bagus banget. Emang Soalnya hasilnya bagus. Nah, buat kakaknya nih mungkin ada pesan buat adiknya terkait mengenai jurusan di DKV SMK Ketintang Surabaya. Ada. Jadi pesan saya yaitu di DKV itu menyampaikan pesan itu lewat visual nih. Ya contohnya kayak satu fotografi, videografi, misalkan kayak desain grafis, ilustrasi. Dan di sini juga tentang animasi juga. Nah, jadi para siswa-siswi itu nggak cuma belajar dari teorinya aja. Jadi para siswa-siswi itu langsung praktik buat karya kreatif yang bisa dipakai di dunia kerja. Keren. Jadi seru banget ya Kak di DKV SMK Ketintang ini. Seru banget. Jadi buat kalian yang mau join itu jangan ragu-ragu karena di sini kita fasilitasnya udah lengkap banget ya kan Kak? Iya Kak. Jadi kita tunggu kalian di DKV SMK Ketintang Surabaya. Oke, habis kita ngebahas tentang DKV nih, gimana kalau kita ngebahas tentang SMP Asaada nih? Boleh. Kira-kira di sana itu pembelajarannya apa aja sih? Sama juga ekstranya nih. Mau Kalau tahu? kita tentang pembelajaran itu lebih ke keagamaan karena namanya juga Islamic boarding school ya. Terus sama kayak akademiknya gitu. Pembelajaran umum kayak IPA, bahasa Indonesia. Iya. Terus untuk ekstra, ada ekstranya tuh banyak. Tapi yang satu wajib itu ekstra pramuka. Iya. Wajib. Terus buat aku sendiri, khususnya aku sendiri ikut ekstra bahasa Inggris. Jadi English Club, aku sebagai ketuanya. Keren banget loh jadi Iya. ketua, kita kehadiran ketua. Tepuk tangan dulu tuh. Kalau ini ekstra apa nih? Ekstra apa? Kebetulan aku join Paskibra ya. Wih, sama aku juga. Di Sama sini juga ada Paskibra. ekstra paskibra loh. Oh, keren SMK banget. Ketintang ini
kita punya banyak banget ekstra, ada sekitar 21. Wow. Mungkin boleh di spill dikit-dikit Waduh, nih Kak. banyak nih kalau di spill. Yang paling Coba diminati tiga top 3. Top top 3. 3 itu kalau menurut Kak Nindi ya. Iya. Itu dari Paskibra kita sendiri udah menang banyak banget Paskibra. lomba ini. Wow, keren banget sih. Pulang banyak bawa piala Terus itu. iya, di sini juga ada SKI. SKS, Sejarah Kebudayaan Sejarah Islam. budaya Iya, Islam. Iya, jadi kita membahas tentang keagamaan juga di sini. Lalu juga ada jurnalis. Wow. Jadi kalian kalau mau belajar terkait kamera itu juga bisa di jurnalis. Oh, Oke, terkait pembelajaran di Asada itu ada pembelajaran umum seperti bahasa Inggris nggak sih? ada dong. pastinya. Nah, terkait bahasa Inggris nih, kakaknya kita sangat jago banget terkait bahasa Wih, Inggris. keren Keren banget dong. sih. Keren. Bisa sekali dikit nih kak tentang bahasa Inggrisnya. Of course, I can. Oh my god. I like your accent. You have a good accent. Oh, I love thank it. you. What about you? Can you speak English? Yes, I can. We can speak English, Yeah. but just a little because we're beginner. Yes. Beginner, Since newbie. when you learn your English? Since Since when, when? you learn English? Oh, I learned English since I was elementary school. Oh. Study with your teacher in elementary? Yes, I study with my teacher, but mostly with my mom. Oh. So your mom like English too? Like Yes, my mom likes English and can speak English as fluent as me too. Ooh, so good. Wow, your mom is so cool. kakaknya sendiri bisa bahasa Inggris? Waduh, bisa dong tentunya. Tapi ngomong-ngomong soal bahasa Inggris, dari tadi kan saya melongo itu ya, itu kayak bule. Oh my Kayak god. ngobrol sama bule ini. Nah, kira-kira inspirasinya itu siapa sih bisa ngobrol sejago ini? Kalau aku terinspirasi dari mamaku sendiri. Karena beliau juga lulusan dari sastra bahasa Inggris. Jadi dari kecil aku terbiasa melihat beliau ini ngomong atau bahasa Inggris. Jadi kayak aku kebawa juga. Jadi terus jadinya akhirnya aku terus belajar juga. Karena kayak seru ya. Jadinya minat deh. Iya. Di rumah itu berarti belajar bahasa Inggris juga. Iya, biasanya sama ayah sama mama itu belajarnya bareng. Jadi ada latihannya tiap minggu biasanya. Keren banget. Kalau aku sendiri tuh terinspirasi dari para polyglot. Polyglot sendiri itu kayak orang yang bisa lebih dari 4 bahasa gitu loh Kak. Jadi aku sangat-sangat terinspirasi banget buat bisa belajar banyak bahasa dari mereka. Keren. Kamu? Kalau aku lebih ke film sama lagu. Misal kayak kalau film Final Destination, Magic Hour sama Harry Potter. ya. Iya, vibes-nya Kalau serius. lagu-lagunya itu lagu apa? Lagu-lagunya sekarang aku ke Ariana Grande sama Taylor Swift. Aku suka Ariana Grande. Oke, buat tipsnya nih, biar teman-teman yang lain juga bisa bahasa Inggris sejago kalian itu apa sih? Kalau dari aku tipsnya itu sehari sekali aja cukup ngafalin vocab 1. Seenggaknya ada 1 yang dipelajarin. Terus seminggu itu mungkin bisa ngelatih grammarnya kayak biar tetap stabil cara dia ngomong ke bahasa Inggrisnya itu. Kalau aku sendiri, aku kan suka baca novel sih Kak, sama dengerin lagu dari luar negeri juga. Mungkin dari situ pasti mereka kayak penasaran, wah ini artinya apa ya? Mereka itu punya keinginan buat belajar bahasa itu. Apalagi Gen Z ya suka Iya, dengerin betul suka banget. lagu-lagu barat. dari adiknya yang paling kecil ini. Yang paling kecil. Kalau aku harus ke kampung Inggris pastinya. Kamu Inggris ya. Karena kita ada dari kampung Inggris namanya Genta English Curves. Terus datang ke sekolah ya. Iya. Buat Program ngajarin. 3 bulan. 3 bulan. Iya, jadi kita 3 bulan full bahasa Inggris belajar. Oh, keren banget ya 3 bulan full bahasa Keren Inggris. sih. Buat kakaknya nih ada nggak tips buat adik-adiknya? Ada dong. Nah, yang pertama itu cara buat bisa fasih bahasa Inggris itu yang pertama membuat bahasa Inggris itu jadi kayak hidup kita gitu loh. Contohnya kayak tadi membaca buku seperti novel, lalu misalkan buku pelajaran juga bisa. Yang kedua misalkan nonton film, tapi yang tanpa subtitle ya. Iya. Belajarnya. Nah, yang ketiga itu contohnya seperti dengarkan lagu-lagu barat. Jadi kalau misalkan suka banget sama lagunya nanti, wah lagunya enak banget, aku mau lihat apa sih artinya, kayak gitu. Nah, yang terakhir itu, iya kayak misalkan menghafalkan beberapa vocabulary. Nah, paling nggak konsisten lah, 1 hari 1 kata. Iya. Gitu.
Nah, tapi jangan lupa untuk paham apa yang maksud dari kata itu. Iya, Kalau itu misalkan pasti. cuma hafal tapi nggak tahu artinya kan percuma sih. Iya. Betul banget. Nah, itu tadi tips dari teman-teman kita nih yang udah jago bahasa Inggris. Kalian jangan lupa terapin juga ya, karena bahasa Inggris itu penting banget gak sih, apalagi di zaman sekarang. Iya, penting banget. Bahasa Di internasional. era digital ini dibutuhkan banget sih. Betul. Takut banget di jalan nanti tiba-tiba ketemu bule Bule. kita nggak bisa bahasa Inggris kan. Tapi nggak kerasa nih kita udah berbincang-bincang sampai akhir episode 2. Iya lagi. Iya. Terima kasih ya buat kalian yang udah mau hadir di podcast kita. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih juga buat para penonton yang udah mau nonton podcast kami. Jangan lupa saksikan episode-episode kita selanjutnya. Bye-bye. Bye.